Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sunanil mustahabbati fil aidi. Sunnah-sunnah yang penting dilaksanakan pada hari Idul Fitri atau Idul Adha ini apa? At-tusannu at-tawsi'atu fil aidi al ahli bi ay kulli syai'in kana minal ma'qul. Sunahkan untuk meluaskan ya, melonggarkan ya, mentraktir apa ya, memberikan kesenangan seluas-luasnya di hari Lebaran kepada keluarga dengan apa saja yang berkaitan dengan al-ma'kul yang bisa dimakan. Idlam yarid asy-syari'u fi bisyai'in ma'lumin faman wasa'a ala ahlihi fihi faqad imtasal as-sunnah wa yajuzu ayuttakhadha fihi ta'amun ma'lumun idh huwa minal mubah lakin bi syarti adami takallufi fihi wa bi syarti alla yuj'ala dzalika sunnatan yustannu biha fa yu'addu man khalafa dzalika ka'annahu murtakabun li kabiratin ya. Jadi syariat itu tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang sesuatu yang perlu kita berikan secara luas kepada keluarga kita pada hari Lebaran. Artinya bisa bersifat makanan atau hal-hal lain ya. Maka barang siapa yang kemudian membahagiakan keluarganya ya, melonggarkan, mentraktir, memberikan sesuatu yang lebih daripada hari-hari biasanya pada hari Lebaran, maka sungguh dia sudah melaksanakan satu kesunahan ya. Bisa saja bentuk kelonggaran ya, kesenangan yang diberikan itu merupakan sesuatu makanan yang sudah umum diketahui, sudah populer ya, makanan favorit ya. Karena itu merupakan hal yang mubah. Dengan satu syarat, tidak adanya keterpaksaan, takalluf beban kepada ya terutama kepala rumah tangga ini ya. Jadi kalau mampu ini, kalau nggak mampu jangan kemudian dipaksakan. Yang kedua, dengan syarat itu tidak dijadikan sebuah kesunahan yang mengikat, di mana kemudian menganggap orang yang tidak melakukan hal tersebut sudah melakukan dosa besar. Itu kesunahan yang penting dilaksanakan. Yang pertama. Yang kedua, idharus surur, menampakkan kebahagiaan pada hari Lebaran. Idharus sururi fil aidaini mandubun fadzalika minasyari'ati allati syara'allahu li ibadihi. Idh fi ibdali aidil jahiliyati bil aidaini al-madhkuraini dalalatun ala annahu yuf'alu fil aidaini al-masru'iyani ma taf'alu al-jahiliyatu fi a'yadiha mimma laysa mahdurin wala syagilin an ta'atin wa innama khalafahum fi ta'inil waqtaini wa ammat tawassa'atu al-iyal fil a'yad bima hasalahu min at-tarwihil badani wa bastin nafsi min kalfil ibadati fahuwa masyru'un ya. Yang kedua, kesunahan yang harus dilakukan pada hari Lebaran itu adalah menampakkan kebahagiaan. Menampakkan kebahagiaan itu merupakan satu hal yang berpahala. Karena itu merupakan syariat yang Allah sudah tentukan kepada hamba-hambanya. Jadi pada hari Lebaran itu hari kebahagiaan, harus menampakkan kebahagiaan. Karena juga hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu merupakan bagian dari hari raya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pengajian kemarin. Kalau di masa jahiliyah itu ya, itu sesuatu yang dikerjakan ya untuk menampakkan kebahagiaan itu adalah hal-hal yang terlarang. Maka di hari raya Idul Fitri Idul Adha itu semuanya memang disyariatkan ya. Dan yang dilakukan itu bukan hal-hal yang dilarang ya. Oke. Nah, sementara membahagiakan keluarga pada hari-hari Lebaran itu min tarwihil badaniyah, mengistirahatkan badan ya. Wa bastin nafsi min kalfil ibadati, apa yang melonggarkan diri dari beban ibadah itu merupakan suatu hal yang disunahkan. Artinya kan setelah
kita melaksanakan puasa yang sangat berat ya bagi tubuh kita, maka hari Lebaran itu merupakan hari di mana tubuh kita itu direfresh, keluarga kita juga kemudian dibahagiakan. Itu merupakan suatu hal yang sunnah juga. Yang ketiga ya, as-silatu wat tawazur ya, silaturahmi dan saling berkunjung. Lamma kana al-aidu mahallan lisururi lamma kana al-aidu mahallan lisururi wa idharil farahi fa inna fadlallahi ta'ala wa rahmatahu aula ma yafrahu bihil mu'min. Karena hari raya Lebaran itu merupakan tempat kebahagiaan dan tempat mengekspresikan kebahagiaan, karena sesungguhnya fadilah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya itu memang sesuatu yang paling berhak untuk dibikin bahagia, untuk dirayakan oleh orang-orang mukmin. Jadi Lebaran itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah, maka orang mukmin itu merasa lebih pantas untuk merayakan dengan beragam rasa kegembiraan. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, karena itulah berbahagialah ya, karena itu merupakan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa inna min fadlillahi ta'ala an sanna lana a'malan najidu sa'adatana fi amaliha wa ja'ala qurbatan lina ridwani fi datil waqti ya. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yaitu Allah itu sanna ya, mensunahkan ya, menganjurkan dari kita satu perbuatan yang dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan kita dan menjadikan kita itu dekat ya untuk mendapatkan apa? Kerelaan ridho Allah Subhanahu wa taala di waktu itu juga ya. Wa min hadil a'mal ziyaratus sholihin wa silatul arham. Di antara perbuatan yang bisa membuat kita bahagia dan kita dekat mendapatkan keridhaan Allah itu apa? Ziyaratus sholihin. Di hari raya kita dianjurkan untuk berkunjung kepada orang-orang soleh dan silatul arham, bersilaturahmi. Al-ahya, baik kepada orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia. Allat tustahabu fil aid likaunihi mahallit ta'ati wal qurubat, karena hal itu dianjurkan dilakukan pada hari raya sebab hari raya itu merupakan tempat ketaatan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, jadi dianjurkan untuk berkunjung kepada orang soleh, berkunjung kepada kerabat yang mati atau yang masih hidup, karena itu merupakan salah satu perbuatan yang membuat kita akan bahagia. Wat tawazur fil aidaini ya, saling berkunjung ya, ini kita menyebutnya halal bihalal. Wat tawazur fil aidaini mas'un fil Islam. Saling berkunjung atau halal bihalal pada hari raya itu memang disyariatkan di dalam Islam. Lima ruwiya an Aisyah radhiyallahu an qalat, sebagaimana hadis riwayat Sayyidah Aisyah, beliau itu berkata, dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansar tuganniyani bima taqawalatil ansar yauma bu'ats. Abu Bakar masuk ke rumahku, kata Sayyidah Aisyah, sementara saya bersama dua asisten ya, dua pembantuku dari orang-orang Ansar yang sedang keduanya itu bernyanyi. Qalat walaystana bimuganniyatain. Faqala Abu Bakar, amazamir asyaiton fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, kami bukanlah penyanyi. Maka Abu Bakar berkata, apakah ada mizmar, seruling ya, seruling setan ya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika fi yaum Id, dan itu terjadi pada hari Id. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abu Bakrin, wa Abu Bakar, inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Setiap kaum itu memiliki hari raya dan inilah hari raya kita. Qol Hafidz Ibnu Hajar, ini kita lihat bagaimana syarah hadis tersebut.
Qal Hafidz Ibnu Hajar berkata, Hafidz Ibnu Hajar qauluhu perkataannya Sayyidah Aisyah, waja'a Abu Bakrin, datang Abu Bakar, wa fi riwayat Hisham bin Urwah, dakhala alai Abu Bakrin, masuk kepadaku Abu Bakar, ya ayahnya Sayyidah Aisyah, datang berkunjung ke rumah Sayyidah Aisyah, wa ka'annahu ja'a zairun laha ba'da an dakhala an-nabi alaihi salam baitahu. Ini ya, Abu Bakar itu datang berkunjung ke rumah Sayyidah Aisyah yang sekaligus juga termasuk rumahnya Rasulullah setelah Rasulullah itu berkunjung terlebih dahulu ke rumahnya Abu Bakar. Jadi saling berkunjung di hari raya itu ini memang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada hari Lebaran. Ini merupakan dalilnya. Kama naqala Ibnu Hajar fil hikmati min mukhalafati sallallahu alaihi wasallam at-tariqa yaumal id, sebagaimana Ibnu Hajar menjelaskan tentang hikmah berbedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan pada hari Id. Berangkatnya di jalan A, pulangnya di jalan B. Rasulullah itu beda jalannya. Aqwalan, beberapa penafsiran di antara hikmahnya itu liyuzawira aqaribahu minal ahya wal amwat, agar Rasulullah itu bisa berziarah, berkunjung kepada kerabatnya yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Wakila dikatakan liyasila rahimah, agar bisa bersilaturahmi. Walam yudha'if hadainil qaulaini kama fa'ala ma'a ba'dil aqwal, ya. Walam yudha'if, ya, dan tidak mendhaifkan dua pendapat ini, kama fa'ala, sebagaimana melakukan ma'a ba'dil aqwal, kama fu'ila ma'a ba'dil, sebagaimana dilemahkan pada beberapa pendapat yang lain. Jadi pendapat ini kuat ini, ya. Jadi Rasulullah itu berbeda jalan ketika berangkat pas Lebaran ke masjid itu tujuannya untuk berziarah. Waqad amara asy-syari' bi silaturrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk silaturahmi. Warattaba ala wasliha as-sawab al-'azima fid dunya wal akhirah, dan mengganjar atau memberikan pahala yang besar bagi orang yang menyambung silaturahmi di dunia dan juga di akhirat. Faj'ala sababan fi tawsi'ati rizqi wa tu'il umuri haqiqatan, dan menjadikan silaturahmi itu sebagai sebab, ya, luasnya rezeki dan panjangnya umur secara hakikat, bukan secara majazi, secara hakikat. Jadi orang yang silaturahmi itu oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakiki itu memang rezekinya ditambah, ya, secara nominal, dan juga umurnya itu memang diperpanjang. Yang asalnya 40 tahun di dalam takdir Allah karena silaturahmi akhirnya diperpanjang menjadi 50-60 tahun atau seterusnya secara hakiki ini. Atau bibiqa dzikra sahibiha ba'da wafati, atau bermakna juga orang yang bersilaturahmi itu akan abadi ingatannya, ya, akan abadi ingatan orang-orang yang ada di dunia itu terhadap orang tersebut setelah dia wafat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayunsa'alahu fi asri falyasil rahimah, barang siapa yang membahagiakan orang muslim, maka dia itu akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Man sarrahu, man sarrahu, barang siapa yang menginginkan kepada orang, ya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan asarihi, usianya, maka sambunglah silaturahmi. Kama ja'alaha sababan fi silatillahi ta'ala lil abdi bikulli ma'aniha wa suwariha, sebagaimana menjadikan Allah akan silaturahmi itu sababan, sebagai sebab fi silatillahi ta'ala, sebab tersambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala lil abdi, bagi hamba. Jadi semakin kuat silaturahmi seseorang kepada orang lain, maka semakin kuat pula hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk maknanya dan pemahaman dari silatullah taala tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
Qala Allah berfirman, ini hadis qudsi, Anar Rahman wa hiya Ar-Rahim, syaqaqtu laha isman min ismi man wasalaha wasaltu wa man qata'aha batattu. Sayalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, wa hiya, adapun ia Ar-Rahim, Maha Pengasih. Syaqaqtu laha isman, saya memecahkan, membelah laha kepada Ar-Rahman, isman namaku, min ismi dari namaku, man wasolaha barang siapa yang menyambungnya, menyambung silaturahmi ya. Wasaltuhu saya akan menyambungnya juga, waman qata'aha barang siapa yang memutuskan silaturahmi, batatu saya memutuskannya juga. Ini berkaitan dengan silaturahmi ini. Summa ja'alaha, kemudian Allah menjadikan kepada silaturahmi sababan fi dukhulil jannah, sebab masuk ke surga yaumul qiyamati bisalamin min munagisotil azab wal hisab ya, masuk ke surga pada hari kiamat dengan keselamatan, terhindar dari azab dan juga hisab, perhitungan amal-amalnya. Lianna sahibaha amilu bisalamin aqaribahu fid dunya fastahaqqa as-salama yaumul qiyamah. Kenapa orang yang silaturahmi itu nanti masuk surga tanpa dihisab dan tidak disiksa? Karena orang tersebut sudah melakukan bisalamin ya, sudah melakukan hal-hal yang menyelamatkan kepada keluarganya di dunia. Fastahaqqa as-salama yaumul qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan keselamatan pula pada hari kiamat. Jadi silaturahmi itu merupakan bentuk ya, bentuk penyelamatan ya dari seorang kepada orang lain di dunia. Maka kelak pada hari kiamat orang itu juga berhak mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ayyuhan nasu afsus salam, wahai manusia afsus salam ya, sebarkan salam, wa atimut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah kasih sayang, wasallu bil lail, salatlah pada waktu malam, wan nasu niyam, sedangkan manusia waktu itu tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga bisalamin, dengan penuh kedamaian. Oke, itulah beberapa kesunahan yang penting dilakukan pada hari Lebaran, juga termasuk hikmah logikanya ya, dan juga balasannya yang luar biasa.